Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bi bi'tsati akramin nabiyyin wa azzi mauludin sayyidina wa maulana Muhammadin nabil muqaddasil mahmud yashfa'atul uzma wal haudil maurud unsur pada ilal masyhud wa karimul ummahati wal abai wal judud nukhbatil alam wa sayyidi waladi adam intaqala fil ghuratil karimati nuruhu wa adal qawna miladuhu wa bi'saduhu wa zuhuruhu wa tala'at samsul hidayah wal irfan bin pilaki subhihi alal kulil akwan wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah kamil syama'il wa sifat zinnur amim wal qadr azim wa suratul mustaqim wa dinil qawim wal hasabil samim wal majdil fahim wa ala alihi wa sahabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa tabihi min ahli millatihi wa khadijah allati tasarrafat bi usrati wa suhbatihi wa fazat bi khidmatihi wa syahidat yawma bi'satihi wa qamat bi ta'yidihi bi da'watihi wa mu'azirati wa nusrati amma ba'd. Ini risalah adalah keringkasan terjemah risalah manaqib As-Sayyidah Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Maki. Berkata Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ini risalah manaqib Siti Khadijah adalah tipe syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai goresan-goresan pena tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, istri Rasulullah Sayyidil Mursalin. Khadijah Al-Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah, Insanul Kamil. Insanul Kamil, manusia yang paling sempurna hanya Rasulullah. Ada kita ini banyak kekurangannya, yang bertetal Insanul Kamil cuma Rasulullah. Kayak baju orangnya banyak, tetap Nabi yang kelihatan banyak ibak orang tetap Nabi yang kelihatan. Yang lain tinggalan. Padahal banyak yang tinggi-tinggi, awak tinggi, cuma di hadapan Nabi rendah. Mati Insanul Kamil, manusia yang paling sempurna. Saya susun ini risalah Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki untuk menebarkan keharuman di majelis-majelis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Dia mau dibacakan manaqib harum majelis. Bagiannya kehidupan pula, bagiannya harum lagi. Nah, harum majelis. Karena inda zikril auliya tanzilur rahmah wal maghfirah. Ketika dibacakan manaqib wali, maka Allah turunkan beberapa rahmat. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Lalu harum majelis. Arti Fatimah itu orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Jadi kita mengarini anak Fatimah, mudahan kayak tuyul bebas daripada api neraka. Api Fatimah. Itu kadang ngaran macam ngaran yang boleh ngaran kena si apa ngarannya apa ngarannya wahini ngaran bidan apa ngarannya artis wahini macam-macam ngaran bingung tuang tasbih karena menyambut gitu. Julia Perez ngaran apa artinya lalu ngaran jadi doa, ngaran jadi doa pun ngaran baik jadi doa jadi ya. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia Habaib, dan Allah jaga dan Allah menjaga kesucian nasab Khadijah dari keturunan tradisi kaum jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan.
dengan pertolongan serta perlindungan yang kuat. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidatut Thahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Itu adalah gelar Siti Khadijah. Sehingga Yazidin terkenal dengan sebutan Al-Kubra, Khadijatul Kubra. Itu tuh. Yang paling masyhur adalah gelar Yazid adalah Khadijatul Kubra. Dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dibesarkan dalam rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya, dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Mudahan bini kita nak ini juga. Nah, ya kama di rumah tangga nak ini ya kah? Mudahan ya kah tapaul. Apa itu ada juga dapat tampiasnya. Mudahan kayak bini Nabi juga. Bini kita di rumah. Bijaksana dalam menghadapi persoalan. Khadijah dikurniai oleh Allah harta yang banyak dan punya karyawan. Lihat, bisi motor ini kurnia Allah. Itu toh kurnia Allah. Mun Allah kadang beri kurnia, kadang kau bisa mobil, Pak. Kadang hati kita ada kurnia Allah. Khadijah aja saking sugihnya absin pandang hadza min fadlin. Ini kurnia Allah. Itu. Jadi kita kadang merasa memiliki harta. Tuh. Khadijah dikurniai oleh Allah harta yang banyak dan punya karyawan. Ada bisa anak buah, karyawan itu anak buah yang mengurus hartanya dengan jalan yang halal, dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal, sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Mudahan kita kaum meniru akhlak sebenarnya. Halnya yang abdul itu halnya, bukan perkataannya, halnya itu halnya, gawiannya. Yang abdul itu halnya. Khadijah adalah sebagai introvert mata yang sangat mahal. Khadijah adalah pohon kepribadian yang tinggi, baik secara perorangan atau secara kelompok atau umum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka sampailah kabar-kabar dakwah Nabi kepada Khadijah, dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan, dan Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas, yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa, dan orang yang dapat dipercaya, dan orang yang jujur. Sehingga Khadijah yakin bahwa usaha orang yang jujur semacam itu akan membawa hasil, dan perdagangannya insya Allah akan mendapat untung yang sangat banyak. Sehingga Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk menjualkannya dan upahan yang melebihi dari orang-orang lain. Karena Khadijah tahu Nabi orang yang jujur, orang yang dipercaya. Lalu Khadijah menyerahkan hartanya kepada Rasulullah. Untuk apa menyerahkan Khadijah? Untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang-orang lain. Ini barang ulun, wahai Rasulullah, wajah Khadijah, ulun serahkan langsung untuk dijual. Nah. Lalu Khadijah, ya kah, menyuruh pembantunya supaya
mengawini Nabi ketika berdagang ke negeri Syam. Lalu berangkatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke negeri Syam. Jadi Nabi pertama pernah juga membawa kambing paman Sidin, yaitu kambing Abu Talib. Abu Talib itu adalah abah Sayyidina Ali. Ya kan? Jadi pertama Nabi kesan membawa kambing Abu Talib. Abu Talib bin Sayyidina Abdullah. Itu kisahnya. Belum ada kepastian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktisam hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda, sebagaimana telah dijadikan oleh hafiz hadis yang dijadikan rujukan yang bisa diperpegang. Tuh. Lalu berdagang Nabi ke Syam, lalu Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah, seorang pembantu bersama Nabi, dan ia berpesan, ujar Khadijah, wahai Maisarah, bahwa betul-betul membantu Nabi dan melayani Nabi ketika berdagang ke negeri Syam. Ujar Khadijah, wahai Maisarah, ini tolong diperhatikan kawannya bujur-bujur. Karena ini sangat jauh perjalanan ke negeri Syam. Dari Mekah menuju Syam naik onta. Berapa bulan ini sampai hari yang berdagang? Bawa onta aja, ya Rasulullah. Luar biasa perjuangan Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menangkap keperluan Nabi dan kecerdasannya dan kepandaiannya, dan membantu dan melayani Nabi dengan penuh keikhlasan. Penuh ikhlas. Bahadam lawan Nabi. Sama kita bermajelis nih, bahadam lawan Nabi juga. Nah, cuma ikhlas. Mudahan diberi Tuhan ikhlas hati. Amin. Khadijah menyertakan Maisarah, seorang pembantunya, bersama Nabi, dan ia berpesan, ujar Khadijah, wahai Maisarah, untuk betul-betul membantu Nabi dan melayani Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah. Mahabbah itu cinta lawan Nabi. Cinta. Tadi kau tuh mahabbah. Kita ini mahabbah aja. Kita orang awam ini mahabbah aja, banyak-banyak mahabbah aja. Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ziarah ke makam Rasulullah, dibukakan hijab, melihat Rasulullah ya qazatan, melihat. Lalu Habib Maliki, siapa? Wahai Rasul, siapa di belakang kan banyak banget itu, siapa orang? Ujar Nabi, orang Indonesia. Jadi orang Indonesia mahabbahnya luar biasa loh Nabi. Umatku orang Indonesia. Nama kesana budaya saya raja, budaya saya murid Habib Muhammad Maliki. Habib Muhammad Maliki ziarah ke Madinah, dibawakan hijab, melihat Rasulullah, langsung bangun. Lalu hibak ke belakang Nabi ini, manusia. Siapa ini? Ujar Rasulullah, ini adalah umatku orang Indonesia. Mahabbahnya luar biasa loh aku. Untung kita Indonesia ini, untung mana? Dipandang Rasulullah. Jadi mahabbah. Dan dapat menangkap si Maisarah itu keperluan. Maisarah adalah seorang laki-laki, lain bebinian lah ya. Kalau bebinian lain, ngarannya kayak ngaran bebinian, padahal ada. Ya kah? Ini adalah seorang laki-laki. Khaddam, pembantu Siti Khadijah. Ini yang mengawini Nabi ke negeri Syam. Penuh melayani Nabi dan penuh keikhlasan. Dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Persahabatan, jadi susah sama susah, nyaman sama nyaman, itu orang persahabatan.
Lalu Maisarah ini dengan mata kepala sendiri, Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasia Nabi, mendengar dengan telinganya daripada kabar berita. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahib, seorang pastur yang bernama Nastura. Ada pastur Nastura ngarannya. Ini betul-betul kenyataan, bukan cerita bohong dan bukan cerita fantasi belaka. Ketika rahib Nastura, pastur itu bahasa Arab, bahasa kita ya pastur yang lebih. Nah, rahib berkata pada sangat melihat kekasih Allah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di negeri Syam. Nah, Nabi istirahat di bawah pohon. Lalu rahib ini, pastur tadi bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di Jakarta Raya ini? Ini malam hari. Lalu nur Nabi, cahaya Nabi ini luar biasa, kalah bulan purnama. Bersandar Nabi di pohon. Soalnya sealaman karang yang bulan di langit tadi kalah. Siapa ini? Ujar rahib. Bertakun oleh Maisarah. Ayo. Fa anta syamsun. Anta fi dunya imam. Saya atas samsun, anta qamarun, anta fi dunya imam. Nabi itu nang kayak matahari, nang kayak bulan. Aduh. Siapa ini orangnya? Ujai Maisarah menjawab, inilah seorang laki-laki terhormat dari tanah haram. Ini orang tanah haram, orang Mekah. Kemudian rahib pastur berkata dengan suara yang meyakinkan, daksah lagi, orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini ada seorang nabi atau rasul. Ujar rahib, kadasa lagi, ini nabi dan rasul. Padahal belum lagi. Rahib tahu sudah, ini nabi dan cuma rahib Bahari pula. Rahib Bahari, pastor Bahari. Pastor Bahari lebih iman Bahari. Ya. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak berpisah? Apakah matanya itu mata Rasulullah itu ada merah yang ada berpisah? Oh, Maisarah menjawab, ya benar. Lalu rahib berkata, inilah dia Nabi yang terakhir, alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkan serta beriman kepadanya. Ini Nabi akhir zaman. Alangkah mulia, alangkah beruntung orang yang benarkan akan dia. Untung orang Bahari juga sahabat-sahabat kita. Ada kau mengalahkan sahabat kita. Ini pertemuan langsung. Ada kau mengalahkan kita. Ya kan? Oh, insyaallah. Kemudian, ya kan? Di tengah perjalanan, terjadi antara Rasulullah dengan seorang laki-laki perselisihan dalam harga sebagian jualan. Tengah perjalanan, lalu ada masalah perselisihan dalam harga sebagian jualan. Lalu laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhala supaya barangnya ditukari. Sama kita aja supaya lakas pakai bersumpah, akan bersumpah. Kita sing kacak datu aja. Kita berjualan seadanya kau bisa bersumpah. Supaya pakai jualan bersumpah. Mulai bahari juga nah, mulai zaman Nabi ada bersumpah. Nah, apa sumpahnya? Ngaran berhala, apa Lata dan Uzza itu ngaran berhalanya.
sebagaimana adat kebiasaan mereka. Jadi supaya lekas payu, aku sumpahnya. Kita karusukan kayak tuh, nyaman payu ya Allah. Ini kada. Sumpah, ini bersumpah. Kayak itu. Seadanya aja. Untuk hari orang alhamdulillah, lama enggak ada. Ini. Ya kan. Lillahi ta'ala na wallah billah ta'ala ya wah ini akhirnya sekian seadanya aja. Nah, ini ya kah? Lalu ujar Nabi, demi Allah ujar Nabi, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya itu. Padahal Nabi aku senjata dari aku subhanallah itu. Lalu laki-laki tersebut saya berkata, perkataan yang benar adalah perkataan bujur pian wahai Rasulullah. Pendapat yang benar adalah pendapatmu. Kemudian laki-laki tersebut berkata pada Maisarah, ini laki-laki demi Allah adalah seorang nabi. Demi Allah, ngajarnya tadi nang pedagang tadi ini nabi ya. Dengan hadirnya di pasar kita bisa menjadi mulia. Nah, ada orang alim besar jadi mulia pasar. Berkat ada orang alim di kampung lalu mulia kampung. Berkat ada kubah habaib di kampung lalu mulia. Nah, lalu mulia kampung itu. Coba ada makam-makam orang wali mana orang ada datang datangnya berkat sih dia. Nah, berkat hadir di pasar kita semua bisa menjadi mulia. Jadi mulia. Dan sungguh para pendeta-pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami. Nah, ujar pendeta, sudah ada tanda-tandanya bahwa ini adalah Nabi akhir zaman. Pada sangat yang singkat ini, ia melihat segumpal awan menaungi Nabi, tidak kepada yang lainnya. Maisarah melihat juga segumpal awan. Dia sangat hari yang sangat cerah di tengah hari. Nah, aku sih Maisarah karena aku kepanasan juga. Ini Nabi kemana Nabi ke situ awan. Nabi kada kepanasan. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat dua orang malaikat menaungi akan Nabi Sayyidil Kaunain. Ada juga malaikat. Ada satu riwayat ada malaikat yang menaungi. Penghulu dua jin dan manusia. Dua alam jin dan manusia. Dua orang malaikat yang menaungi Nabi. Dia Nabi kada pernah kepanasan. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugasnya, semua barangnya telah terjual, beliau kembali ke Mekah dan mendapatkan kebaikan dan banyak. Dengan kebaikan yang banyak dan datang dengan membawa keuntungan yang banyak. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil tersebut, pekerjaannya, dan melihat kepadanya dengan pandangan kagum dan hormat. Khadijah kagum melihat. Oh ya Allah, Khadijah kagum, Khadijah melihat. Biasanya kita boleh terus ini nang bawa Nabi nang bawa habis. Lalu Khadijah kagum dan memuliakan Khadijah dengan penuh kemuliaan dan merasa berkesan dengan kepribadian Nabi. Maka menyembunyikanlah Khadijah dalam jiwanya akan kebesaran kadar kedudukan Nabi, sehingga benih-benih mahabbah tertanam dalam diri Khadijah. Khadijah menyembunyikan dalam jiwanya akan benih-benih mahabbah, benih cinta lawan Nabi. Apakan lagi ditambah dengan kejadian dan kelebihan-kelebihan, keanehan-keanehan yang diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Di antaranya tentang awan yang selalu menaungi dalam perjalanan dan dilipat bumi, dihampirkan bumi dalam perjalanan. Ini keanehan Nabi ketika berdagang ke negeri. Bumi dilipat tulah sampai hitungan sebulan, seminggu sudah sampai ke sana. Dilipat bumi. Ini keanehan.
Dan pertolongan Allah yang selalu menyertai Nabi dalam perjalanan seperti kerikil dan batu-batuan yang menjadi lemah di bawah telapak kaki Nabi. Batu-batuan itu tergatuk batis Nabi langsung lama. Ada kita lincah aja habis enggak ada ketujuh batunya. Di muka rumah pun ada kalau batu. Lincah aja nak itu. Ini keanehan. Ya kah? Semuanya selalu diperhatikan Maisarah dan dilihat dengan mata kepala sendiri. Maisarah habarkan semua itu yang dilihatnya kepada Khadijah berupa perilaku Nabi yang baik, pergaulan dalam berbisnis. Dikisahkan Maisarah beratanon Khadijah. Sementara Khadijah sendiri menyaksikan daripada kejujuran Nabi, besar kepercayaannya, amanahnya, dan ketinggiannya, budi pekertinya, dan agamanya. Sehingga ketinggian akhlak dan budi pekerti Nabi telah membuat suatu keyakinan yang mantap dalam Siti Khadijah, dan dia rasakan sesuatu yang aneh dalam hati tentang rupa dan bayangan kekasihnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah menjadi bingung akan perasaan hatinya yang membuat dalam hatinya perasaan gelisah, padahal sebelumnya ia tidak pernah gelisah. Melihat Nabi gelisah hatinya. Pada sebelumnya pernah gelisah, bingung Khadijah. Padahal sebelumnya ia tidak pernah menerima seorang pun meskipun banyak pria yang datang dari kalangan orang terkemuka dan hartawan, namun mereka ditolaknya dengan penuh kekecewaan karena harapan mereka itu ditolak dan dicampakkan begitu saja. Ada orang yang sugih-sugih Arab, orang-orang Quraisy hendak melamar Siti Khadijah, ditolak sidin mantah-mantah. Ada karena mahabbah Khadijah lawan Rasulullah. Nah, kenapa yuk? Karena Khadijah sudah ada memberi kabar, memberitahu, yaitu seorang rahib juga. Ujar si rahib, wahai Khadijah, kalau ada yang lahir yang bernama Muhammad, hendaklah kau jadikan suami kepada engkau. Padahal Nabi belum lahir, cuma ada sudah beritanya. Kalau ada lahir, yang bernama Muhammad, anak-anak kejadian suami. Kenapa Khadijah? Itu adalah Nabi akhir zaman.